Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali pada konten catatan topi merah TVRI Sulawesi Selatan. Kali ini bersama saya Pak Lurah Bantah-Bantaheng, Kecamatan Repocini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Adi Mulyadi. Pagi Bung Eko. Ya, baik. Kita sedikit bincang-bincang santai terkait dengan program-program apa saja dan dari lingkup kinerja Kelurahan Bantah-Bantaheng. Iya Pak. Saya tanya dulu Pak, sejak kapan Pak Lurah menjabat? Ya, makasih Bung Eko, makasih TVRI. Jadi saya bertugas di sini sejak 31 Desember 2021. Alhamdulillah sudah 4 tahun lebih kami bertugas di Kelurahan Bantah-Bantaheng, Kecamatan Repocini. Nah, menurut Bapak tanggung jawab apa sih untuk yang diperbuat untuk sebagai lurah? Sebagai lurah sebenarnya kita punya tanggung jawab pelayanan administrasi, Kantipmas, dan kebersihan wilayah. Tentunya ini menjadi tanggung jawab semua lurah, khususnya kami di Bantah-Bantaheng, memberikan pelayanan administrasi, pelayanan kepada masyarakat, pengaduan masyarakat, Kantipmas, keamanan, dan bagaimana lingkungan kita juga bisa bersih dan berkembang tumbuh kembang pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah. Oh. Nah, program apa saja yang sudah pernah dikerjakan oleh Bapak selama memimpin di sini? Alhamdulillah kami kemarin ini ditunjuk di tahun lalu di 2024 menjadi perwakilan Kecamatan Repocini, menjadi kelurahan mengikuti lomba lorong binaan PKK dan lomba administrasi, di mana PKK itu kita ketahui bahwa dalam administrasi itu ada 4 pokjanya, pokja 1, pokja 2, 3, dan 4. Inilah menjadi kami ditunjuk mewakili Kecamatan Repocini sebagai kelurahan untuk lomba survei, monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi bagi PKK di Kecamatan Repocini. Alhamdulillah kegiatan itu kita ikut lomba. Alhamdulillah Repocini tahun lalu di mana Bantah-Bantaheng hadir mau mendampingi menjadi juara 1 semua Pak Eko. Oh, iya. Jadi juara 1 di Pokja 1, juara 1 di Pokja 2, juara 1 di Pokja 3, juara 1 di Pokja 4, dan terakhir juara 1 lorong binaan PKK. Nah, apa tantangan terbesar Pak dari yang dihadapi selama memimpin di sini? Tantangan terbesar tentunya adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tugas-tugas kami tadi dan terkait yang di luar tugas kami. Banyak hal yang tidak tersirat itu kami berikan kepada masyarakat. Salah satu adalah pemberdayaan kepada ibu-ibu rumah tangga. Yang di depan Pak Eko ini yang ada ini adalah salah satunya. Bagaimana ibu rumah tangga yang menghasilkan sampah rumah tangga dijadikan suatu produk. Nah, inilah salah satu bentuk kami bekerja sama dengan masyarakat, di mana masyarakat kami ini ibu rumah tangga dulu yang kami dekati, karena dialah yang pertama punya sampah, sampah rumah tangga. Tentunya sampah inilah yang kami coba mengajak ibu-ibu rumah tangga untuk berpartisipasi ikut dalam kegiatan menangani sampah. Jadi ada manfaatnya, sampah walaupun sampah tapi bermanfaat. Ya, sampah rumah tangga ini kan kita lihat ada sayur mayur. Ya, dengan jumlah 17.800 penduduk, kalau kita hitung ada kurang lebih 5.000 kakak, ini kan pasti banyak timbulan sampah. Tentunya dengan hal inilah kami coba melakukan pendekatan dulu. Kami bekerja sama dengan ada di kampus Kementerian Kesehatan Lingkungan, melakukan pengabdian bekerja sama dengan kami. Kami sudah melakukan tahun lalu MOU. Jadi mereka ketika melakukan pengabdian, dia tunjuk Kelurahan Bantah-Bantaheng. Itulah. Apa yang dihasilkan dari kerjasama itu? Hasilnya adalah kami melakukan ini seperti ini adalah ekoenzim. Ini adalah produk multiguna ekoenzim. Dari yang sampah rumah tangga ini, sampah dapur menjadi ekoenzim multiguna yang bisa dimanfaatkan di wilayah. Ada juga satu kita sudah membuat kompos, pupuk. Itu juga timbulan sampah. Sampah-sampah daun yang berserakan, sampah-sampah. Kalau ini sampah hampir sampah-sampah sayur, mayur, dan buah-buahan.
Kalau pupuk Apa fungsinya Pak untuk ini untuk membantu memberikan pada tanaman-tanaman seperti depan cabai yang tidak punya apa namanya zat-zat kimia. Ini organik. Jadi tidak mempengaruhi bahwa bisa langsung ketika disemprot di cabai bisa langsung tanpa dimakan. Buah-buah yang ada ya. Jadi mengurangi zat kimia kepada tanaman yang ada di lorong-lorong kita. Yang jelas tidak boleh dicampur di kopi toh. Wah, jangan. Itu kalau campur kopi. Nah, terkait dengan peraih piala ini Pak Lurah. Oh ya, jelasin apa saja ini sih. Jadi kalau yang ini ada 2 ini selama kami menjabat di sini 4 tahun, setiap 17 Agustus itu ada penilaian kecamatan terkait kebersihan kantor. Alhamdulillah kami 2 piala ini adalah juara 1 kebersihan kantor. Tentunya inilah menjadi tugas kami juga, bukan pelayanan tetapi kantor pun harus kami bersih sehingga masyarakat yang datang di sini bisa merasa nyaman, tentram dan semua persoalannya bisa selesai di kantor. Kalau kita bersih. Ini diraih pada tahun 2024. 2022, 2023. Wah, iya. Pemirsa, sampai sekarang pun kantornya bersih saya datang. Iya. Jadi alhamdulillah memang Pak Lurah mungkin pertahankan kebersihan dari kantor ini. Iya. Ini dari tahun 2022 didapat sampai 2025 masih bersih kantornya. Iya. Nah ini yang satu apa lagi Pak? Sama juga kebersihan. Ini kami 2 tahun berturut-turut menjadi juara kebersihan kantor. Tentunya apalagi amanah Bapak Wali Kota yang sekarang ini adalah yang paling pusat pelayanan itu kelurahan adalah harus bersih dulu. Mulai dari kamar mandi, kantor pelayanan, tempat ruang tunggu dan ruang kerja kami seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana Pak Lurah menyikapi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik? Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik itu sebenarnya kami sudah pertama didukung oleh sarana prasarana tentunya itu dulu sendiri. Terus informasi, keterbukaan informasi yang kami lakukan. Kami sebenarnya saya juga membuat informasi terbuka namanya. Ada aplikasi kami namanya Sipakatau, Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu, di mana QR code ini kami taruh di rumahnya RT RW. Jadi warga itu mempermudah dia datang sini untuk apa, berkas apa yang dia mau bawa dulu. Ketika dia mau mengurus surat keterangan usaha, dia sudah lihat di QR code kami. Dibuka, di scan saja, dia sudah lihat persyaratan apa yang dia harus butuhkan. Kedua adalah kami juga mengetahui bahwa betul dia sudah berkunjung ke RT-nya. Karena kan biasa kalau kita masih manual itu kan kita takutkan ada yang mengatakan tidak ada Pak RT, tidak ada Pak RW, tetapi dengan aplikasi mempermudah kita mengetahui. Setelah itu kami mengetahui, saya bisa kontrol di HP saya bahwa besok ada orang mau datang mendapatkan tantangan Pak Lurah untuk salah satu surat yang dia urus. Seperti itu Pak. Ya artinya Kelurahan Banteng-Banteng ini sudah menerapkan aplikasi Sipakat era digital. Kami sudah. Baik. Nah terkait sistem pengaduan masyarakat selama ini Pak, apakah juga melalui digital atau gimana? Jadi pengaduan masyarakat itu kita masih bersifat konvensional masih karena mereka selalu langsung datang ke kantor lurah dulu untuk baik pengaduan itu ada permasalahan atau mencari tahu apa yang mereka ingin lakukan di wilayah kami. Oke. Nah, langkah apa yang Bapak ambil untuk memastikan pelayanan administrasi berjalan cepat dan transparan? Langkah yang kami tentunya dari staf kami dulu membangun satu pintu pelayanan itu dari staf. Ketika dokumen itu tentunya staf yang harus ditunjang oleh staf yang kapabel, mumpuni, bisa memberikan penjelasan kepada warga ketika ada persyaratan yang tidak terpenuhi. Tentunya kami ditopang oleh staf-staf yang mumpuni seperti itu. Sumber daya manusia lah kembali kepada, karena memang kelurahan itu kan selalu orang mengatakan kami dipimpung, ternyata mungkin penjelasan yang kurang sehingga mereka merasa agak berat atau dipimpung lah di kantor. Tetapi itulah kami antisipasi tadi dengan Sipakatau aplikasi kami dan bagaimana juga staf kami berikan sumber daya manusia, ikut-ikut pelatihan, penyampaian tata cara. Jadi kita di sini ada 3S, senyum, salam, dan sapa. Seperti itulah supaya masyarakat bisa senang, tidak menjadi kantor lurah yang menakutkan. Seperti itu Bung Eko. Baik Pak Lurah, dalam
menjalin kerjasama antara RT, RW dan tokoh masyarakat bagaimana? Jadi kami di sini dengan 17.800 tadi saya bilang bahwa 8 RW, 69 RT. Tentunya kami dalam kurun waktu setiap bulan kami melakukan rapat-rapat koordinasi. Rapat koordinasi untuk mengevaluasi kinerja dari RT RW, penyampaian turun dari pemerintah, dari Pak Wali, Ibu Wali untuk sampai ke bawah. Tentunya itulah kami rapat koordinasi. Kedua adalah kami ada grup WhatsApp yang untuk bagaimana informasi-informasi yang mereka tidak tahu atau keluhan masyarakat kami bisa teruskan. Jadi kami banyak grup, ada grup namanya Linmas, itu menjaga hak Tipmas, ada namanya FKPM, itu juga membantu kami dalam kegiatan keamanan ketertiban. Jadi kami juga ditopang oleh TNI dan Polri, Babinsa dan Babinkan Tipmas. Jadi kami punya grup FKPM, ini grup-grup yang memantau keamanan di wilayah. Keluhan kalau ada tadinya tidak terdeteksi oleh Pak Lurah atau RT RW, tapi terdeteksi oleh Babinkan Tipmas di grup. Begitupun kita punya grup lagi Pak Eko. Banyak grup di sini di Bantar-Banteng. Ada grup namanya bidang keagamaan PHBI. Inilah grup juga ini bagaimana kita di sini saling bersinergi seperti besok Salat Idul Adha, Idul Fitri. Tentunya kita di situ bersinergi. Jadi kami bersinergi semua dengan lembaga-lembaga masyarakat atau agama yang ada di Bantar-Banteng. Oke. Nah, target dan rencana ke depan apa yang akan dilakukan Pak? Target tentunya ya kita tetap mengikuti petunjuk dari pemerintah. Sekarang ini kan kita bawa program sampah gratis. Tentunya kita akan implementasikan juga ke tingkat ke bawah. Kami kemarin sudah mendata untuk penggunaan ini, perintah dari Pak Wali Kota untuk menopang visi misinya bahwa akan ada sampah gratis. Tentunya kemarin dasar 450 daya listrik dulu. Dan 900. Kalau kami di data kami itu daya listrik 450 sampai 900 itu ada kurang lebih 982 rumah tangga. Untuk kategori 1300 sampai ke atas itu ada kurang lebih 1342 rumah tangga, dan kelompok bisnis ada kurang lebih 382. Iya. Nah, terakhir Pak Lurah, apa ada pesan khusus untuk warganya Pak Lurah ini terkait dengan di era sekarang ini, apalagi kita tahu bahwa sekarang pemerintahan baru. Iya. Jadi tentunya kami berharap kepada seluruh masyarakat Kelurahan Bantar-Banteng beserta RT RW teman mitra kami tentunya selalu mendukung program pemerintah yang ada sekarang. Mulai dari sampah gratis, kebersihan, stunting. Nah, ini juga stunting salah satu fenomena bagi kami. Inilah yang kami harap dukungan dari warga kami. Ada, kalau kami hitung-hitung Pak, posyandu kami ada 9. Anak stunting kami ini ada kurang lebih dari era saya 158. Turun sampai sekarang. Zero stunting bagi saya bukan 0. Tetapi zero bagaimana dari tahun ke tahun bisa mengalami penurunan. Alhamdulillah sekarang ini ada sudah 67. Ini harapan saya kepada warga masyarakat atau pelaku usaha ikut membantu kami. Karena zero stunting ini tidak bisa sendiri lurah. Tidak bisa sendiri kesehatan puskesmas. Tetapi kami berharap para pelaku usaha yang ada ikut membantu kami. Salah satunya Pak Eko, ini sementara berjalan hari ke-53 kami melakukan kerjasama dengan namanya lembaga keagamaan Darul Tauhid Peduli, yang mana mereka mengelola zakatnya salah satu hotel yang ada di adalah Hotel Four Point. Inilah yang membantu kami 52 hari ini selama 120 hari untuk memberikan pemberian makan tambahan kepada anak kami yang stunting. Ada 3 posyandu yang kami sasar. Ini kami coba dulu, tidak semua, kami coba posyandu yang agak tinggi anak stuntingnya. Jadi kami ada posyandu Dahlia 3, ada posyandu Dahlia 6, ada posyandu Dahlia 8. Ini kami ambil 5 dulu. Jadi 15 anak ini yang kami sasar dulu. Inilah yang kami sasar untuk bagaimana kami melihat 120 hari ini apakah dengan kami kasih makanan ini terjadi penurunan gizinya terpenuhi. Ini bukan main-main juga Pak. Ini gizinya ini bukan cuma dikasih masuk dalam dos, tetapi sudah ada dari puskesmas kasih
yang menurunkan, kami sama-sama kerjasama dengan tim gizinya. Jadi nasinya diukur, anggaplah dia 100 gram untuk kebutuhannya sehari, diukur. Kalau hari ini kita kasih ayam dengan sayur mayur, itu semua diukur. Jadi tidak seperti kita kasih makanan itu, tapi sudah diukur untuk memenuhi kebutuhan gizi kepada anak tersebut. Ini salah satu harapan saya adalah pelaku usaha yang ada masyarakat yang punya lebih, marilah kita ikut berpartisipasi terhadap zero stunting. Zero stunting ini bukan cuma kami, pemerintah pusat. Sampai sekarang adalah bagaimana stunting itu terjadi bisa turun. Ya kami bisa berjalan kalau ada kepedulian dari masyarakat yang ada pelaku usaha. Seperti itu, Bung Eko. Makasih banyak Pak Lurah. Makasih, waktunya dalam berbincang-bincang bersama konten catatan topi merah. Baik pemirsa, kali ini kita selesai berbincang dan sampai jumpa di konten berikutnya.